Film diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita bernama Alice. Dia bekerja sebagai seorang wanita panggilan, namun pada saat itu ia terlihat agak begitu kesal, lantaran pelanggannya tidak membayar upahnya sesuai tarif yang telah mereka berdua sepakati. Akhirnya untuk melampiaskan kekesalannya itu, Alice kemudian membeli sepaket narkoboy dari temannya, dan mereka berdua pun janjian untuk bertemu di sebuah kafe. Lalu sesampainya di sana, Alice langsung melakukan transaksi di depan teman-temannya tanpa ada rasa beban sedikit pun. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba nampak seorang pria tampan yang cukup menarik perhatian si Alice. Teman-temannya pun menyarankan kepada Alice untuk mendekati pria tersebut, dan tanpa basa-basi Alice langsung membungkus pria tersebut, dan membawanya pulang ke rumah, untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama dirinya. Di keesokan harinya, ibunda Alice yang bernama Nora terlihat sangat santai. Di saat ia melihat anaknya mengajak seorang pria untuk menginap di rumah mereka, Nora hanya protes karena kemarin malam suara aktivitas bercocok tanam mereka begitu keras, yang takutnya terdengar hingga ke rumah para tetangga. Nora juga merasa khawatir kalau simpanannya si Alice yang bernama Dedi ini tahu, kalau rumahnya disalahgunakan sebagai tempat transit para pria. Pasalnya rumah yang ditinggali mereka sekarang adalah rumah pemberian dari si Dedi, yang ia berikan semata-mata hanya sebagai hadiah agar si Alice tidak keluar rumah. Mendengar hal tersebut Alice pun teringat jika nanti malam si Dedi akan berkunjung ke rumah. Maka dari itu Alice pun meminta ibunya untuk mengungsi sementara waktu ke tempat lain. Nora pun setuju asalkan Alice memberinya sejumlah uang. Awalnya Alice enggan memberikan uang kepada ibunya, namun akhirnya ia pun menuruti keinginan ibunya. Setelah Nora menyinggung tentang pengorbanannya yang telah membesarkan Alice sampai menjadi wanita panggilan yang sukses seperti saat ini. Di malam harinya, Dedi akhirnya sampai di sana dan disambut dengan senyuman manis dari si Alice. Sambil merajuk Alice pun menanyakan kenapa belakangan ini Dedi jarang menemuinya. Dedi pun meminta maaf dan mengatakan kalau belakangan ini ia sedang sibuk untuk persiapan pembukaan restoran barunya yang akan segera opening di ibu kota. Lalu untuk mendapatkan lebih banyak uang, Alice pun berbohong kepada Dedi dengan mengatakan jika ibunya sedang sakit ginjal, sehingga ia membutuhkan biaya untuk berobat. Tanpa berpikir panjang Dedi pun mengatakan bahwa ia akan mentransfer sejumlah uang untuk pengobatan ibunda si Alice, dan setelah itu mereka berdua pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam dengan penuh kegembiraan. Setelah semuanya sudah selesai, Alice langsung mengajak temannya yang bernama Michelle untuk party di sebuah kafe. Kali ini Alice mencari sebuah hiburan, dengan menggunakan jasa pria panggilan. Lalu tanpa basa-basi mereka langsung melakukan aktivitas bercocok tanam di lahan basah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh si Alice. Esok paginya, sesampainya di rumah Alice pun langsung dimarahi oleh ibunya, karena ketahuan habis menghambur-hamburkan uang di tempat hiburan. Setelah itu Nora kembali meminta uang kepada Alice, dan mengaku jika ia sedang terlilit hutang. Mendengar hal itu Alice pun langsung emosi. Alice yang tidak mau dimanfaatkan oleh ibunya, ia pun langsung mengusir ibundanya dari rumah tersebut. Singkat cerita, di saat Alice dan Michelle sedang berada di tempat gym, tanpa sengaja mereka bertemu dengan teman SMA mereka yang bernama Marcus. Di sini Marcus berkata jika ia bekerja di tempat gym itu sebagai tim marketing. Lalu di saat Marcus menanyakan pekerjaan dari si Alice, ia malah tidak bisa menjawabnya. Untungnya di sini Michelle dengan cepat mengatakan jika temannya itu mempunyai sebuah bisnis sebagai penjual di online shop. Lalu obrolan mereka pun ditutup dengan memberikan nomor HP milik si Alice kepada si Marcus. Di malam harinya, Alice akhirnya jujur kepada Michelle, jika dulu Marcus merupakan mantan kekasihnya, namun kini Alice harus menjaga jarak dengannya, karena ia takut pekerjaan aslinya akan terbongkar. Lalu setelah selesai video callan, tak disangka ternyata Dedi datang ke sana secara tiba-tiba. Dengan emosi Dedi pun mengatakan, jika ia sebenarnya sudah mengetahui kalau selama ini rumah yang ia berikan kepada Alice justru sering digunakan untuk aktivitas bercocok tanam bersama pria lain. Lantas Alice pun diberikan sebuah pelajaran oleh si Dedi. Namun tiba-tiba dari arah belakang ibunda Alice muncul, dan langsung menghajar Dedi berkali-kali hingga Dedi pun meninggoy di tempat tersebut. Sambil menenangkan si Alice, ibunya pun berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Lalu di saat Alice sudah mulai tenang, Nora langsung mengajaknya untuk membersihkan tempat tersebut. Di esok harinya, mereka berdua pun pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil milik si Dedi. Mereka ternyata pergi ke sebuah bengkel, dan menyuruh montir di sana untuk segera menghancurkan mobil tersebut. Tak lupa Nora juga memberikan sejumlah uang, dan berpesan kepada montir itu untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Namun di saat sang montir mulai memeriksa mobil tersebut, apesnya dompet milik Alice ternyata tertinggal di dalam mobil, sehingga hal itu digunakan oleh sang montir untuk mencari tahu alamat mereka.
dan meminta sejumlah uang kepada ibunya Alice. Di sini sang montir pun beralasan jika ia telah diinterogasi oleh pihak kepolisian tentang asal-usul mobil yang diserahkan oleh Sinora tempo hari. Lalu agar dirinya tetap tutup mulut, ia kembali meminta uang sebesar 300 peso. Namun di saat itu Nora langsung menghajar sang montir hingga meninggoy di tempat tersebut. Mendengar keributan itu Alice pun langsung keluar, dan menyaksikan ibunya tengah menghajar sang montir secara langsung. Di malam harinya, Alice terlihat sedang dirias oleh Sinora. Saat itu Alice mengatakan kalau ia ingin pensiun di dalam pekerjaannya. Namun di sini Nora mengatakan kalau Alice mempunyai paras wajah yang sangat cantik, dan sangat disayangkan kalau Alice memilih hanya menjadi seorang karyawan. Lalu setelah itu Alice mendapat sebuah pesan dari salah satu pelanggannya, dan di sini sang ibu langsung menyuruhnya untuk segera menemui pria tersebut. Lalu sesampainya di sebuah hotel, Alice pun hanya bisa menangis ketika lahan basah miliknya sedang ditanami sebuah tanaman jagung milik pria tuir ini. Beberapa hari kemudian, sambil menangis Alice menelepon si Markus yang saat itu sedang di dalam perjalanan. Merasa hal itu sangat genting, Markus pun mengatakan bahwa ia akan segera pergi menuju ke rumahnya. Tak lupa Markus juga sempat menelepon si Michelle dan memberitahu jika Alice sedang dalam bahaya di rumahnya. Di sisi lain ketika Alice hendak pergi dari dalam rumahnya, ia pun ketahuan oleh ibunya. Di sini Alice pun ditanya akan kemana ia pergi. Di sini Alice menjawab bahwa ia akan pergi bersama Michelle dan juga si Markus. Dan di sini muncullah kecurigaan dari Sinora, bahwa Alice akan melarikan diri darinya. Pada akhirnya Alice pun didorong hingga terluka karena terbentur tembok. Lalu beberapa saat kemudian, Markus pun tiba di rumah si Alice. Namun karena tidak ada respon saat dipanggil, Markus lantas memutuskan untuk masuk melalui pintu yang saat itu kebetulan tidak terkunci. Namun di saat Markus ada di dalam rumah, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Lalu di saat ia tersadar, ia pun sudah dalam posisi terikat tepat di sebelahnya si Alice. Di saat itu Alice mengaku jika dia adalah Sinora. Ia mengatakan bahwa dulu ia merasa sakit hati kepada si Markus. Ketika si Markus meninggalkannya begitu saja, lalu kita pun melihat kilas balik tentang sosok si Alice yang ternyata dia sendirilah yang sengaja memulangkan Dedi serta si montir bengkel ke dunia lain. Keberadaan Nora selama ini ternyata hanyalah imajinasi dari si Alice. Dan sekarang Markus pun harus bertanding dengan si Alice. Namun untungnya di saat itu Michelle datang dan langsung mendorong si Alice hingga terjatuh dan pingsan. Beberapa hari pun kini sudah berlalu, terlihat Markus dan Michelle tengah berbincang-bincang dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit di mana Alice sekarang dirawat. Dokter tersebut menjelaskan jika Alice mengalami gangguan ilusi sejak usianya masih 16 tahun, dikarenakan ia belum bisa menerima kepergian dari ibunya. Meskipun Alice sudah dijadikan wanita panggilan sejak ia masih duduk di bangku SMA oleh ibunya. Namun Alice masih mencintai ibunya dengan setulus hati dan masih terus mengingatnya sampai saat ini. Dan film pun selesai.